Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas al-ayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan. Karena berkat kudroh, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan meskipun dalam kesempitan dengan kondisi pandemi yang semakin menjadi. Namun semoga saja kita tetap senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga menjauhi berbagai larangan dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah sebulan lebih atau paling tidak di bulan Syawal itu kita tidak melanjutkan kegiatan mengaji di Pemuda Bandung Kidul, terutama di program streaming atau program record di YouTube Pemuda Bandung Kidul, Media Dakwah Bandung Kidul. Maka tentu hal tersebut menjadi sedikit banyak pertanyaan juga dari jamaah, terutama kepada kami yang masuk, kenapa masih belum berjalan gitu. Namun karena ada satu dan lain hal, jadi mohon maaf baru bisa berjalan kembali di bulan Zulqa'dah sekarang. Karena kan di bulan Syawal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan tentu saja lebih mesti didahulukan gitu, untuk dilakukan daripada melakukan kajian terlebih dahulu. Yang keduanya dikarenakan memang pada tahun ini kami berserta panitia merancang kajian baru gitu, yaitu selain kita membahas tafsir ayat ahkam, kita juga akan membahas berkenaan dengan review kitab Ruwa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Itu karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang seharusnya ini bisa kami selesaikan di tahun kemarin gitu, dan kami utarakan mungkin nanti di tahun ini. Namun karena beberapa hal, termasuk juga karena kewafatan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang beberapa bulan yang lalu, karena kan hal tersebut maka kami menunda review kitab itu gitu, dan juga penelitian kitab tersebut. Oleh karena itu maka kajian akan dilanjutkan dengan pembahasan tafsir ayat ahkam menurut tema-tema yang ada di dalam kitab tersebut. Namun insya Allah jika sudah selesai tentang penelitian kitab tersebut sesuai dengan kemampuan kami, maka akan kami sampaikan beserta nanti beberapa pengumuman dari panitia gitu, terkait kapan review tersebut, juga penelitian kitab tersebut selesai, dan juga nanti akan kami sampaikan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, untuk pembahasan sekarang dan juga ke depan yang insya Allah akan ada di 4 pertemuan, yaitu kita akan membahas tentang tahrimul maisir, keharaman tentang al-maisir. Dimulai dari apa itu maisir gitu, kemudian praktek maisir baik zaman dahulu maupun nanti di zaman sekarang seperti apa, termasuk juga keindahan gaya bahasa Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang maisir, dan juga yang terakhir tentang hukum-hukum yang terdapat di ayat-ayat berkenaan dengan maisir. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama perlu kami singgung bahwasanya kata maisir di dalam Al-Quran itu cuma terletak di 3 tempat, atau lebih khususnya terletak di 3 ayat. Hanya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, itu yang pertama, yang tadi sudah kami bacakan sebagiannya. Kemudian yang keduanya di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, dan yang ketiga di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Jadi temanya maisir, dan kata maisir itu sendiri hanya di 3 tempat gitu. Sedangkan kalau dari akar katanya yusrun, al-yusro, ya, sin, dan juga ro, itu mungkin banyak tempat, tetapi hanya 3 tempat yang menyebutkan tentang maisir gitu, maisir.
Nanti maisir beda dengan maisaroh ya. Maisar itu kan dari maisar, sedangkan maisir berbeda. Kalau maisir hanya di 3 tempat, nanti maisaroh ada juga di Quran surat Al-Baqarah yang membahas tentang hutang piutang. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang al-maisir. Jadi hanya di 3 tempat, Al-Baqarah 219, Al-Maidah 90 dan juga Al-Maidah 91. Kemudian itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua tentang pengertian. Pengertian dari al-maisir. Al-maisir ini yang kita sering sebut atau di Depag sering diartikan itu judi gitu, perjudian, yang sering diartikannya perjudian. Al-maisir ini berasal dari kata al-yusr. Berasal dari kata al-yusr yang pertama. Berasal dari kata al-yusr. Al-yusr sebagaimana kita tahu itu artinya mudah. Yusrun. Inna ma'al usri yusrun. Yusrun yaitu mudah. Kenapa diartikan mudah atau kenapa diambil dari kata mudah? Karena yang namanya maisir itu kasbun. Li'annahu kasbun. Karena maisir itu sebuah kasab, sebuah pekerjaan, sebuah usaha. Tetapi usahanya itu min ghairi kaddin wala ta'ab. Tanpa perlu bekerja keras, tanpa juga perlu merasakan kelelahan. Jadi sebuah pekerjaan, sebuah usaha, sekali lagi, sebuah pekerjaan, usaha yang tidak memerlukan pekerjaan yang keras, tidak merasakan kelelahan dengan pekerjaan tersebut. Gawe nganti capek gitu. Pekerjaan namun tidak membuat lelah, pekerjaan yang tidak membuat lelah. Pekerjaan ini pula tidak perlu harus bekerja keras gitu. Tidak perlu kita terlalu keras bekerjanya karena yang namanya maisir itu pekerjaan yang ringan, mudah gitu. Sekali lagi, pekerjaan, usaha. Jadi maisir teh usaha gitu. Kalau memang diartikan, kalau oleh Depag diartikan judi, berarti judi teh memang usaha, pekerjaan gitu. Anu kerja rudi di sisi jalan misalkan gitu nya. Jam-jam penting ayeuna biasana gitu. Jarudi di sisi jalan da beurang mah garawe asli, pentingna garawe palsu. Tah ketika sedang berjudi misalkan di sisi jalan, tah itu teh kergawe gitu. Itu pekerjaannya, itu bekerja. Namun pekerjaannya itu min ghairi kadin wala ta'ab. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar dan juga tidak merasakan kelelahan. Nah, emang judi kan juga gitu. Judi aya nu titah ngangkat batu gitu misalkan jadi kuli. Kan judi mah henteu. Lamun nu make kartu ku kartu judi. Kan ngalungkeun kartu mah tidak perlu memakai tenaga gitu. Ngocok aya nu dikocok heula dialung-alungkeun terus teh ditinggali balak genep balak hiji misalkan gitu nya. Kan teu kudu make tenaga. Tidak merasa kelelahan gitu. Sugan beres judi jol nyeri huntu, jol nyeri suku kan henteu. Da teu make nu kitu. Beda deui jeung misalkan pemain sepak bola eta mah geus pasti bakal capek kitu nya. Keur usum Euro ieu. Pemain sepak bola kan capek, pagawean capek gitu. Kuli sudah pasti capek gitu, pekerjaan yang melelahkan, tetapi maisir tidak. Maisir itu tidak. Diambil dari kata yusrun yang artinya mudah dikarenakan kasbun, pekerjaan usaha yang memang mudah. Tidak kita orang yang bekerja dengan pekerjaan maisir tidak akan merasakan kelelahan. Itu yang pertama. Lamun urusan kelelahan berarti urusan fisik, lain urusan pikiran. Yang kedua, maisir juga ada yang menyebut diambil dari kata al-yasar. Al-yasar yaitu kekayaan, al-gina, al-yasar kegayaan. Kenapa? Dikarenakan maisir bisa menjadi penyebab kekayaan. Ayeuna miskin isukna beunghar bisa jadi ku judi. Maisir gitu. Sekarang miskin, malamnya kemudian melakukan kasbun, kasab, bekerja. Naon pekerjaannya? Judi gitu. Isukna teh jauh beunghar we. Sekarang punya modalnya 100.000, malam berjudi, menang. Besoknya punya 1 juta kan beunghar gitu. Tina 100.000 kemudian menang 1 juta kan eta teh beunghar. Nu beunghar teh kan juga gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau pekerjaan biasa mungkin sekarang modal 100.000, besoknya paling 200.000 atau 150.000 gitu. Atau gemun aya nu meuli misalkan gitu. Tapi kan maisir tidak.
maisir tidak. Dengan maisir yang diambil dari kata yasar itu dikarenakan menjadi sababu yasarihi, menjadi sebab kekayaannya. Seseorang miskin kemudian esoknya menjadi kaya bisa jadi karena pekerjaan al-maisir. Dah benghar instan eta teh al-maisir gitu. Salah satu penyebab kekayaan yang serba instan itu al-maisir. Nah juga ayeuna euro gitu, judi ku euro beres euro teh menang misalkan, menang teh ti mana misalkan, kurang pasang kan langsung benghar gitu. Langsung kaya gitu. Kita masangnya 10.000, nu menang nama sabaraha. Nah gitu, bangsa tebak skor dan lain sebagainya gitu. Tekan ayeuna keur usum. Mangga tiasa dicek di Google oge. Urusan tebak skor kan aya situsna ya, terus dipajang gitu. Seperti itu maisir gitu. Itu al-maisir yang menjadi penyebab kekayaannya. Itu dari segi bahasa. Jadi bisa diambil dari kata yusrun yang artinya mudah karena memang tidak perlu mengeluarkan tenaga yang berat. Yang kedua bisa diambil dari kata yasar karena memang menjadi penyebab kekayaan, menjadi penyebab al-ghina, kekayaan bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan yang dimaksud al-maisir dalam ayat ini gitu. Al-maisir dalam Quran surat Al-Baqarah ataupun Al-Maidah 99:1 oleh Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya al-maisir itu al-qimar. Al-maisir itu al-qimar. Yang namanya al-maisir adalah qimar. Nanti bisa dicek di Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-5 halaman 331. Sama halnya dengan yang disebutkan oleh ulama tabi'in, yaitu Tawus, Ato, dan juga Mujahid, yaitu yang namanya al-maisir adalah kullu syai'in fihi kimarun fahuwa minal maisir. Segala sesuatu yang terdapat kimar di dalamnya, maka itu disebut al-maisir. Sementara yang dimaksud dengan al-qimar, qaf, mim, alif, dan ro, gitu. Al-qimar, yaitu kullu la'ibin, semua permainan. Yushtaratu fihi ayyakhudal ghalibu minal maghlubi syai'an minal mal. Yaitu semua permainan yang padanya disyaratkan. Apa syaratnya? Yaitu si pemenang mengambil suatu harta benda dari yang kalah. Si pemenang mengambil suatu harta benda dari yang kalah. Kemudian di sini beliau melanjutkan sawaun kana bil warok am bigoirihi, sama saja apakah menggunakan kartu gitu. Ya kertas, kartu gitu maksudnya. Au am bigoirihi atau dengan hal yang lainnya. Jadi semua permainan, setiap permainan yang mana disyaratkan si pemenang mengambil sesuatu dari yang kalah atau orang yang kalah menyerahkan suatu dari kepada si pemenang. Itu yang dinamakan qimar. Itu yang dinamakan qimar. Maisir adalah segala sesuatu yang terdapat qimar di dalamnya. Sedangkan qimar adalah setiap permainan yang disyaratkan si pemenang mengambil sesuatu harta benda dari yang kalah. Itu. Dari yang kalah. Nah, dari sini ikhwatu iman dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama maisir itu permainan. Maisir itu permainan. Sekali lagi, kesimpulan yang pertama dapat kita ambil maisir itu kan qimar. Gitu. Maisir teh qimar, ari qimar teh permainan. Kullu la'ib, setiap permainan. Baik itu dengan pola apapun, dengan sistem bagaimanapun, itu qimar. Itu. Permainan juga kumaha wae eta oge qimar gitu. Ketika apa? Ketika memiliki sifat tertentu. Apa sifat yang ada di dalam qimar? Yaitu si pemenang mengambil sesuatu dari yang kalah. Si pemenang mengambil sesuatu dari yang kalah. Itulah qimar. Itulah qimar. Jadi maisir yang pertama adalah permainan. Maisir teh permainan gitu. Oke ya. Jadi maisir yang pertama adalah permainan. Nya ucing sumput, main lang-layangan, eta teh maisir gitu. Main karambol, main catur, eta teh maisir, nu kahiji. Main PS gitu nya disebutkan aku pemuda. Eta teh maisir gitu.
Permainan nu aya di HP, nu aya dina laptop, permainan online, permainan offline, eta teh maisir. Nu kahiji eta teh maisir. Karena apa? Karena itu permainan. Itu yang pertama, permainan. Yang kedua, namun untuk membedakan dengan permainan yang lain, maka maisir ini memiliki sifat. Sifat, yaitu yang pertama, orang yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Orang yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah, gitu. Orang yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Itu yang kedua. Yang pertama, maisir itu permainan. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah dinafikan permainannya, gitu. Nu mana wae oge lebet karena permainan. Yang kedua, namun permainan ini harus memiliki sifat ketika hendak disebut maisir, yaitu orang yang menang mengambil sesuatu dari orang yang kalah. Dari orang yang kalah. Mohon maaf, mungkin di antara kita atau juga para asatid dan para manusia umumnya, manusia yang sering mengaji atau sering ke masjid umumnya, selalu mengira bahwasannya yang namanya maisir itu hanya dikhususkan bagi permainan anu make kartu unggul, gapleh gitunya, dan lain sebagainya. Pokoknya anu make kartu as, ti as tepikeun ka king gitu. Pokoknya anu make kartu. Sehingga apapun bentuk permainannya nalika make kartu mah eta jelas haram gitu. Itu jelas haram. Itu yang pertama. Padahal yang perlu kami sebutkan sekali lagi, jangankan memakai kartu gitunya, memakai catur pun gitu. Kan catur alusnya mengolah otak gitu. Permainan anu mengolah otak, tingkat kecerdasan dan juga strategi gitu. Padahal bermain dengan catur pun sama gitu. Bermain dengan catur pun sama. Ketika memiliki sifat tersebut, orang yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Orang yang kalah menyerahkan sesuatu kepada yang menang gitu. Dek make catur, dek make dadu, dek make kartu gitu. Permainan hal seperti itu, baik dengan offline maupun online, yang seperti itu ketika memiliki sifatnya sama, maka itu dinamakan maisir. Karena sekali lagi, maisir itu bukan hendak menyebutkan jenis permainan, jenisna nu kieu gitu. Permainan anu ku kartu maisir, anu lain kartu lain maisir gitu. Bukan. Karena maisir itu hendak menyebutkan sifat. Sama seperti Homer. Homer itu bukan menyebutkan jenis minuman atau jenis makanan atau jenis benda, tetapi hendak menyebutkan sifat-sifat yang memabukkan gitu, yang memabukkan. Abi mah teu mabok cenah ku Homer teh berarti lain Homer gitu. Lain urusan urangna, tapi Homerna sifat minumanana kumaha, lain urusan urangna. Seperti itu nunjukkeun karena sifat tina benda, bukan menunjukkan kepada jenis dari bendanya. Itu yang perlu dikoreksi untuk sebagian orang. Makanya permainan kartu, gapleh, kuno dadu dan lain sebagainya ketika kehilangan sifat ini gitu. Ketika kehilangan sifat ini maka kembali lagi ke pokok asal permainan. Gitu. Kumaha hukumna permainan gitu. Seperti itu. Ngan mun dihareupeun anak aya santri nu juga kitu ku ana duruk jeung baju-bajuna. Gitu. Tong aya santri mah ngerakeun. Bukan masalah kartu atau maisirna nu gapleh dan sebagainya mah. Ini perihal sifat yang melekat dari kartu tersebut. Gapleh tiba heula oge dipakena kana judi. Tiba heula oge nu main gapleh mah aya taruhanana gitu. Tapi da abi mah teu nganggo taruhan, muhun. Urang mah henteu. Ngan tiba heula sifat eta geus melekat, matak loba nu geuleuh teh gitu. Tong akang ngobrolkeun bab hukum haram jeung halal. Tong akang ngobrolkeun bab kitu. Jangan dulu berbicara tentang hukum halal dan haram terhadap permainan dengan kartu. Tetapi kita berbicara tentang track record. Kartu ieu tiba heula dipakena jang naon gitu. Aya ulama nu make kartu jang nunjukkeun hadis dhaif jeung sahih. Kan henteu gitu. Mungkin itu bener aya nu make kartu, berarti aya track record yang bagus. Kan tiba heula oge nu kieu mah di kartu mah dipake ku orang-orang anu maksiat unggul gitu.
bukan orang-orang dari golongan kita. Itu terkait dengan maisir. Sekali lagi, maisir itu adalah permainan gitu. Yang kedua, memiliki sifat tertentu, yaitu orang yang menang mendapatkan sesuatu harta benda dari yang kalah. Kita lihat contoh di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni bahwasanya di masa jahiliyah salah satu praktek maisir adalah mereka menyiapkan 10 bejana. Orang yang ikut atau pesertanya bisa puluhan, bisa ratusan gitu ya. Tetapi yang disiapkan hanya 10 bejana. Hanya 10 wadah gitu. Hanya 10 wadah. Masing-masing wadah ini sudah diberi nama tersendiri. Dinas 10 menyiapkan 10 wadah dan 10 gelas, 10 cangkir ini sudah diberi nama tersendiri. Ada yang diberi nama Al-Fadh, kemudian At-Taw'am, Ar-Raqib, Al-Hils, An-Nafis, Musbil, Al-Mu'alla, Al-Munih, As-Safih, dan Al-Wagod. 10 dengan nama yang berbeda-beda. Semua bejana itu memiliki bagian tertentu dari unta yang mereka sembelih, kecuali 3 bejana terakhir. Jadi si bandar gitu. Bahasa orang mah panitia. Panitia itu menyiapkan 10 cangkir, 10 wadah. Kemudian si peserta itu membayar iuran unta gitu. Membayar iuran unta. Baik itu misalkan satu orang satu unta gitu. Satu orang satu unta. Kemudian dibayar iuran. Ada 10 orang berarti sudah ada 10 unta. Sudah ada 10 unta. Dan dari 10 unta ini itu merupakan taruhana 10 unta. 10 bejana yang tadi disebutkan, 10 bejana yang disiapkan panitia itu memiliki nama tersendiri. Kudu dihafalkeun lah eta mah. Cukup disebutkan sekali. Itu memiliki nama tersendiri. Dan masing-masing 10 bagian ini, gitu, 10 gelas ini, 10 bejana ini, itu memiliki bagian bagi si unta yang tersebut. Unta nu 10 tea, gitu. Kecuali 3 bejana terakhir. Bahasa urang mah kieu, ti bejana kahiji sampai ke bejana ke-7, dari bejana pertama sampai bejana ke-7, itu bahasa urang mah menang jackpot. Aya door prize-na, aya hadiahna. Tapi lamun urang menang bejana ka-8, ka-9 atau ka-10, eta teh zong gitu. Eta teh naonan. Ti hiji sampai 7 mah urang bakal menang sesuatu. Nah, eta mah menang ping-pingna, eta mah menang huluna gitu dina onta teh. Atau dagingnya atau kulitnya gitu. Tetapi kalau kita mendapatkan 3 bagian dari gelas yang ini, 3 bagian terakhir, maka kita tidak akan mendapat apa-apa gitu. Tatos. Kemudian si panitia, lalu panitia itu menyimpan bejana tersebut di dalam sebuah wadah yang besar, 10 bejana eta gitu. Nutosku peserta dipilih gitu. Kemudian disimpan di dalam wadah. Kemudian bahasa urang mah ditulis masing-masing pesertana di papan tulis. Pesertana teh saha Yasin, Arif, Mang Acep gitu. Tadi Zulfikar misalkan pesertanya itu ada 10. Pesertanya ditulis. Kemudian si wadah yang besar itu dikocok, kemudian diambil satu persatu gelasnya. Gelas pertama, oh ini jatuh ke Yasin gitu. Kemudian nu kedua Arif menang gelas mana? Oh gelas nu kedua misalkan. Seperti itu sudah dikocok. Sampai di urutan terakhir ketika sudah beres nanti dilihat siapa yang menang, nyata 7 orang pasti bakal menang. Dan siapa yang kalah yaitu 3 orang yang mendapatkan 3 bagian yang kosong teh nu 8, 9, 10 gitu. Atau di dieu mah namana Al-Munih, As-Safih dan juga Al-Wagod. Al-Munih, As-Safih dan juga Al-Wagod. Lalu jika orang yang menang itu gitu, jika orang yang menang kemudian jika setelah dilakukan pengocokan kemudian terdapat nama-nama yang menang 7 orang, maka sisanya berarti nu 3 orang kan kalah. Dan bagi 3 orang yang kalah, maka dia menanggung biaya unta atau mengganti rugi biaya unta yang tadi gitu.
yang tadi sudah dibeli oleh seluruh peserta. Sekali lagi, jadi nu tiluan anu eleh saenggeus dikocok teh gitu. Itu yang pertama harus mengganti rugi semua udunan onta teh gitu. Ontana kan aya 10, masing-masing meuli 10-anana. Tetapi ketika ada 3 orang yang sudah dikocok kalah, maka 3 orang inilah yang akan menanggung biaya 7 unta yang lainnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu. Yang kedua, selain dia menanggung gitu, dia menanggung biaya untanya, gitu, ngahutang gitu. Yang kedua, dia juga tidak akan mendapat bagian dari unta tersebut gitu. Yang mana ujung-ujungnya akan terjadi pelecehan sosial. Anu eleh mah di zaman jahiliyah mah geus pasti istilah urang bakal dihina, dipoyokan lah gitu. Dipoyokan bakal dihina gitu. Seperti itu. Dan orang yang menang bagian unta tertentu, misalkan Arif menang ping-pingna, tina 10 teh kabeh ping-ping ku Arif. Yasin huluna kabehanana gitu. Orang yang menang itu tidak boleh memakan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Karena dia harus menyedekahkan ke fakir miskin. Gitu. Ikhwatiman rahimakumullah, kita lihat eta teh praktek maisir. Zaman baheula mah praktek maisir mah lain jang ngabeungharkeun diri. Gitu. Tetapi untuk membanggakan diri dan menaikkan derajat sosial, sisana kekayaan mah jang dibikeun ka fakir miskin. Sedekah gitu. Jang dibikeun. Maisir mah juga gitu dari zaman jahiliyah gitu. Nya nu ayeuna nu rada beda mah gitu. Ngocok-ngocok meunang cokot ku sorangan kan kabehanana gitu. Kalau zaman dahulu itu disedekahkan, tetapi dengan sedekahnya itu gitu. Nya nu geus pasti moal bernilai pahala, tapi ku sabab maisir angger we disebutna maisir. Padahal ujung-ujungnya sedekah gitu. Matakan naon aja. Perbuatan goreng mah moal pernah bisa dibungkus ku perbuatan alus gitu. Saya melakukan riba tapi da sok sodako teu bisa gitu. Angger riba nama da riba. Dek sok sodako sabaraha puluh miliar oge gitu. Koruptor gitu. Hayang bersih ku zakat teu bisa. Gitu. Zaman jahiliyah oge geus aya. Gitu. Ngalakukeun maisir kemudian sedekah pajarkeun hayang bersih moal disedekahkeun kabehanana oge seperti zaman jahiliyah tidak akan pernah bisa gitu. Seperti itu gitu. Jadi praktek zaman jahiliyah seperti itu. Nah, zaman ayeuna mah bakal leuwih canggih. Zaman jahiliyah masih menggunakannya kocok mengocok gitu. Benda dikumpulkan, nama ditulis, kemudian siapa yang dapat dan siapa yang kalah gitu. Itu masih menggunakan cara manual. Sekarang kan sudah online, sudah canggih sekarang. Ku online oge seueur gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itu sama baik mau bagaimanapun gitu. Permainan seperti apapun, maka ketika orang yang menang mendapatkan sesuatu yang dari yang kalah, tina praktek jahiliyah mah berarti orang yang kalah teh harus menanggung biaya. Nah gitu. Itu kan berarti harus membayar unta yang dibeli oleh yang menang gitu. Kudu ngahutang gitu, harus berhutang unta kepada yang menang. Namun zaman ayeuna mah sami gitu. Hampir sama seperti zaman jahiliyah. Mungkin tekniknya, prakteknya yang berbeda. Pernah saya beberapa saya lupa lagi tahun berapa gitu. Ada pertandingan catur di 17 Agustusan, kemudian daftar 100.000, engke menangna bakal 1 juta. Ditanyakeun 100.000 jang naon wae? 50.000 jang hadiah, 50.000 jang panitia gitu. Itu kan sami. Atau oke sami, itu juga sama. 10 orang peserta, daftar masing-masing 100.000. Hadiahnya misalkan 500.000 gitu. Hadiahnya 500.000. 10 orang kali 100.000 kan 1 juta. Hadiah yang didapat bagi pemenang juara 1 itu 500.000. Berarti kan 500.000 nadei eta ka panitia atau ku panitia. Itu juga sama. Orang yang menang mendapatkan sesuatu dari yang kalah meskipun kan sebagian ngan 50.000 dan 50.000 nama sisa nama untuk administrasi, istilah namanya nyewa lapang dan lain sebagainya lah gitu. Itu juga sama gitu.
atau ge sami gitu. Kalau mau permainan yang seperti itu, hadiahnya harus murni dari sponsor. Dan uang pendaftaran harus murni. Eta mah jang istilahna mayar juri gitu. Lamun aya juri, mayar komentator, da kudu dibayar komentator teh. Capek ngomong wae gitu. Lamun futsal teh namanya, futsal kan aya komentatoran. Di urang oge mengbal, sok loba komentator nonton bola. Komentator ngan pedah teu dibayar unggul. Gitu. Itu eta kan kudu dibayar. Wasit gitu kudu dibayar. Tah murni we jang teknis nu karar itu. Kalau mau untuk biaya makan gitu. Makan kan henteu nu meunang wae nu bisa dahar, nu eleh oge bisa dahar gitu. Dasar wajah lemak, kudu dahar, harus makan. Itu harus kepada biaya-biaya teknis. Sedangkan ketika ini maisir termasuk masuknya uang pendaftaran itu kepada hadiah, maka itu nanti masuk ke dalam maisir cara jahiliyah gitu. Lebat maisir eta oge. Itu sama masuk ke dalam maisir gitu. Oke, nah itu untuk urusan maisir, pengertian dan juga praktek. Ikhwatu iman rahimakumullah, kami juga pernah pengalaman lomba hitobah gitu. Mau disebutkan perusahaannya bisa aya nonton. Di salah satu perusahaan masuknya itu daftarnya itu 25.000. Waktu itu tahun 2012 berarti pas umur mualiminan. Tahun 2013 waktu itu hadiahnya bagi SMA dan sederajat itu 2 juta. Waktu tahun segitu gitu. Hadiah juara pertama, nuka duana 1,5 juta, nuka tiluna 1 juta. Tina 20.000. Pesertanya kalau tidak salah 170-an peserta yang masuk itu di jenjang SMA. Kemudian kan ya otomatis gitu. Ketika technical meeting, panitia menyebutkan bahwasanya uang 20.000 ini bukan untuk hadiah gitu. Karena hadiahnya murni dari si perusahaan tersebut. Murni ti donatur istilah nama, hadiah nama. Hadiah 2 juta, hadiah 1,5 juta, hadiah 1 juta. Itu murni dari donatur. Sedangkan uang pendaftaran ini eta oge murni kanggo ijazah hungkul. Urusan makan aya nu masihan tuang eta. Urusan nanti bingkisan, semua peserta dapat bingkisan karena kebetulan hari itu Ramadan, salah satu bingkisan geus pasti sarung. Jeung geus pasti sarung korma 25.000 menang nu jiga kumaha coba gitu. Banding isi bingkisannya kan banyak gitu. Bukan hanya sarung saja. Ngan ku sarung oge 25.000 teka arti kan gitu. Dalam artian 25.000 itu yang pasti mau mungkin yang uang hadiah gitu. Karena di dalam technical meetingnya juga disebutkan seperti itu. Nah kalau hal seperti itu tentu saja itu bukan maisir, tidak termasuk maisir. Tetapi ketika lomba hitobah daftar 50.000, tetapi aya nu diambil tina 50.000 jang hadiah, ternyata lebet maisir meskipun lombana hitobah. Komo MTQ musabaqah tilawatil Quran. Kermah MTQ-na sorangan jadi masalah, kermah aya maisir di jerona so. Masalahna dek juga kumaha gitu. Jadi engke teh nu dek diharamkeun teh ti MTQ-na atau ti maisirna gitu. Engke teh bingung. Setan teh engke teh bingung. Dek nyatet malaikat teh dek nyatet dosana teh ti maisirna atau ti MTQ-na. Itu kan seperti itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mungkin itu sekian untuk pertemuan pertama berkaitan dengan pengertian dan juga praktek al-maisir. Pengertian dan praktek al-maisir. Kita belum ke hukum ya, ahkam asyariyah, meskipun ya memang terlihat jelas lah karena al-maisir mah jiga kumaha. Namun nanti kita akan perdalam lebih lagi gitu tentang maisir. Kemudian kita juga akan perdalam di keindahan gaya bahasa Al-Quran. Insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.